dan yang terlebih istimewa segala jajaran di pengurusan Masjid Asyura. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah selain lapas hamdalah. Apa itu lapas hamdalah? Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, beraneka ragam dan bermacam-macam nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hitung nikmat Allah dan kita kira, pastilah tak dapat dihitung ya Pak Bu. Kenapa tak bisa kita dapat hitung nikmat Allah? Saking banyaknya. Allah nyatakan dalam Al-Quran yang sering kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in, dan jika ta'uddu, kau hitung nikmatallahi, nikmat Allah, la, tidak. La di situ la nafi. Kalau di dalam ilmu nahwu di pesantren itu, di pesantren di madrasah sore ada namanya pelajaran nahwu. La dibagi dua, ada namanya la nafi, ada namanya la nahi. Bukan nehi ya Pak. Kalau nehi baca iya, nehi. Ini nafi dengan nafi dengan nahi. Kalau la nafi, la tidak, la tuhsuha, tidak akan dapat dihitung. Seperti la ilaha illallah, itulah nafi, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada kalanya la di Al-Quran la nahi, la taqrabu, jangan engkau membunuh. Ada kan? Nah, jadi la tusriku, jangan. Jadi kalau jangan diartikan la nahi. Kalau la ta'uddu, la tuhsuha, tidak dapat dihitung, itu namanya la nafi, tidak. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya Pak Bu? Nikmat Allah tak dapat dihitung. Contoh, berapa butir yang sudah kita makan beras, berapa tetes yang sudah kita minum air, berapa detakan jantung, berapa semburan nafas, berapa ujung langkah, DRL dan lain-lain. Semuanya tak dapat dihitung. Karena wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau hitung, pastilah tak dapat dihitung betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Intinya apa Pak Bu? Mari kita mensyukuri nikmat Allah. Apa yang diberikan Allah kita syukuri. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, syukur yang kita terima itu untuk kita. Ya Bu, kita bersyukur, maka syukurnya untuk kita, bukan untuk orang lain. Fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, apa yang diberikan Allah kita syukuri, fa inna ma yashkuru li nafsi, syukurnya untuk kita sendiri. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Kalau kita tak bersyukur, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jangan terlalu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita ajarkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama Pak Bu bersama-sama berselawat dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sependek-pendeknya salawat Allahumma sholli ala Muhammad itu terdapat di dalam kitab I'anatul Thalibin, kitab fikih. Jadi kalau kita sholat, ibu contoh setelah tasawuf akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tasawuf akhir. Salawat wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sependek-pendeknya salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setelah wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Itu sunat. Makanya kalau tarawih di berbagai tempat itu cepat kali, belum fil alamin innaka Hamidum Majid sudah assalamualaikum. Kenapa? Karena salawatnya dipendekkannya, sekurang-kurang salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tasawuf akhir. Baru salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Tapi kurang afdal. Kenapa?
Setelah itu ada sunnahnya. Wa ala al-Sayyidina Muhammad itu sunnah. Nah, yang sunnah itulah melipat gandakan amal ibadah kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu dan Allah, jangan minta bermalas-malasan selawat terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Ini adalah bulan bonus. Kalau di kebun ada namanya bonus ya Pak Bu? Ada. Kalau Pak Guru dan Bu Guru ada namanya gaji 13, PNS. Ada. Itu gaji 13 enak, nikmat. Bonus pun ada yang THR, nikmat Bu, nikmat. Nah, bagi kita umat Nabi Muhammad di dalam kitab Durratun Nasihin di sana diterapkan wa bi Rajab bisa ba'ina, di bulan Rajab amal ibadah kita dilipat gandakan 70 kali lipat. Wa bi Sya'ban bisa ba'ina, di bulan Sya'ban dilipat gandakan amal ibadah kita 700 kali lipat. Wa bi Ramadan bi alfin, di bulan Ramadan 1000 kali lipat amal ibadah kita dilipat gandakan. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang bawa kue satu piring sama dengan pahalanya nilainya 1000 piring. Aku adalah tidak bawa ke masjid ini, masjid Aswada satu kotak, sama pahalanya dengan 1000 kotak. Itulah bonus di bulan Ramadan. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Muhammad yang diberikan seperti kita begini. Siapa Nabi Muhammad? Anak Abdullah. Tidak. Siapa Nabi Muhammad? Anak Abdullah. Nabi Muhammad anak Abdullah. Abdullah anak siapa Pak? Abdul Muthalib. Nah, kalau itu cinta kita kepada Rasulullah, kita hafal juga silsilahnya. Nabi Muhammad anak Abdullah. Abdullah anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anak Hashim. Hashim anak Abdi Manaf. Abdi Manaf anak Qusay. Qusay anak Hakim. Hakim anak Murrah. Murrah anak Ka'ab. Ka'ab anak Lu'ay. Lu'ay anak Ghalib. Ghalib anak Bir. Bir anak Malik. Malik anak Nador. Nador anak Kinanah. Kinanah anak Zimah. Zimah anak Murika. Murika anak Ilyas. Itu anak Murrah anak Nizar. Nizar anak Ma'ad. Ada yang keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran disebut dengan dia Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Nabi Ibrahim mewariskan 14 rasul setelah dibawa-bawanya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terlambat Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada waktu kita ya Pak, 10 menit lagi ya. Kalau di Dolok Pak, ada namanya 2 macam ceramah. Ada namanya kultum, kuliah 7 menit. Ada namanya kulibas, kuliah 15 menit. Kalau ini tahu sepanjang-panjang ya Bu, 15 menit. Waktu kita masih ada lah 10 menit lagi ya Pak. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam yang barokah ini kita akan mengemukakan tentang rahasia puasa. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa, mari kita dengarkan apa rahasia yang diberikan Allah kepada kita. Dan bagi yang tak berpuasa, boleh juga mendengar bagaimana hikmah, faedah, manfaat, kegunaan, rahasia, keutamaan yang berpuasa. Jangan terlalu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini diceritakan sebagaimana sabda Rasulullah diterangkan tentang qala bersabda Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin yasumu." Tidaklah seseorang hamba berpuasa min syahri Ramadan, dari bulan puasa, yauman satu hari, muhtasaban, dia mengharap ridho Allah, illa atahullahu ta'ala sab'a hisolin, kecuali Allah memberikan kepadanya ada 7 perkara. Jadi bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan 7 keutamaan puasanya itu. Mana dia keutamaan yang 7 puasa itu? Mari kita simak. Oh, aku besok puasa. Kalau besok aku puasa, apa yang akan diberikan Allah kepada aku? Keutamaan ataupun faedah, keunggulan kalau dia puasa itu. Di sini diterangkan, bagi orang yang berpuasa 1 hari saja, dia diberikan yang pertama kelebihan, yazubuluhumul haram min jasadi. Allah membersihkan dagingnya dari yang haram-haram. Nah, itu siapapun orangnya, saya pun masih berdosa. Tidak ada manusia yang tak berdosa kecuali Nabi dan Rasul. Al-khata'u wa nisyan wal al-khata'u wa nisyan sifatan insan. Salah dan lupa itu hilaf sifat manusia Bu. Ya Pak, tak ada yang tak bersalah. Semua bersalah, ada dosanya, ada hilafnya. Nah, di sini diterangkan yazumuluhumul haram min jasadi. Bersihkan daging, dibersihkan Allah dagingnya dari segala yang haram-haram. Kita namanya manusia Pak, kadang sesuatu tak kita dari halal. Kadang yang tak jelas, kadang yang begini, kadang yang begitu. Namanya manusia.
Jadi hikmah puasa ini bersih daging kita dari segala yang haram-haram. Tapi sudah itu jangan kerjakan yang haram lagi ya Pak. Nah, kita bersih dagingnya, habis ada yang haram-haram lagi kerja tak boleh. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita berpuasa, maka Allah membersihkan jasad kita dari segala yang haram-haram. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuqarribuhu min rahmatihi. Dekat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita puasa, rahmat Allah dekat. Enak kalau dekat ya Bu. Kalau dekat enak. Kalau jauh mana enak? Mana pilih Bu? Jauh dari Allah atau dekat dari rahmat Allah? Pasti dekat. Maka orang yang berpuasa dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enak ya, rahmat Allah dekat. Tapi kalau kita tak berpuasa, kuat dia, sehat dia, togak, kekar, tapi tak puasa, maka dia jauh dari Allah. Kalau ada tetangga kita, saudara kita, jiran kita yang tak puasa, mari kita ajak dia bagus-bagus untuk berpuasa. Karena hikmah puasa, rahmat Allah dekat kepada kita. Jangan terlupa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa yu'tihi khairul a'mali. Diberikan kebaikan amal. Maksudnya khair sebaik-baik amal. Sebaik amal yang ditubuh di sisi Allah, termasuklah dia puasa. Kalau kita sholat masih bisa nampak Allah Akbar wa sholat janu. Kalau dia berzakat masih nampak, haji masih bisa, naik kapal terbang nampak dia. Tapi kalau puasa, ibadahnya itu tersembunyi. Kita dengan Allah yang tahu. Masuk kita ke kamar mandi, aus ini waktokan. Siapa yang tahu? Kecuali Allah. Lapar kita, pergi kita ke Medan, makan kita di Medan nasi, kita tutup. Sampai rumah lombe kita pulang. Sudah. Puasa bang, puasa deh katanya. Tapi udah 2 piring, jus 1 gelas. Rokok 3 batang. Nah, lomas dia. Gak tahu kita kan, suami istri gak tahu kenapa. Karena nampak. Itulah khairul a'mal, puasa sebaik-baik amal. Nilainya pun hanya Allah yang menentukannya. Jangan terlupa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa yu'minhu minal ju'i wal 'athas. Nah, ini harus kita renungkan, Bu. Rahasia puasa itu di sini wa yu'minhu minal ju'i wal 'athas. Apa itu ju'? Lapar. 'Athas haus. Lapar dan dahaga. Aman wa yu'minhu, diamankan Allah kita nanti di hari kiamat daripada lapar dan dahaga. Mana pilih Bu? Sekarang kita puasa lapar. Aduh, kali tahan aku ini. Lapar di dunia kita tahan puasa, tapi di akhirat kita kenyang. Tapi sebaliknya, kalau kita makan di dunia ini tak puasa, kita konyol. Wah, lompang rasa kita. Tapi ingat, di akhirat kita akan merasakan lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda yang sering kita dengarkan, kullun nasi duya'un yaumil qiyamah. Setiap manusia pasti duya, lapar dari kiamat. Illa, kecuali siapa yang tak lapar dari kiamat? Illa al-anbiya, kecuali nabi. Wa ahli dan keluarganya. Wa man sa'iba raja, siapa yang rajin berpuasa sunat raja. Wa sya'ban berpuasa Sya'ban. Wa Ramadan berpuasa Ramadan. Fa innahum ju'ul, fa innahum subba'un la ju'al atas. Maka mereka merasakan kenyang. Subba'un ju' wal atas, tidak lapar dan tidak dahaga. Jadi intinya, lapar di dunia, kenyang di akhirat. Tapi sebaliknya, konyang di dunia tak puasa, tapi rasakan lapar dan dahaga di akhirat. Jangan terlalu Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu, Pak? Sedikit lagi ya, Pak. 2 lagi. Selanjutnya, wa yuhawwinu 'alaihi azabal qabri. Wah, ini hati-hati. Rahasia puasa itu wa yuhawwinu 'alaihi azabal qabri. Hawwana yuhawwinu, diringankan. Apa yang diringankan? Alaihi, kepadanya yang berpuasa, azabal qabri, siksa kubur. Wah, kubur Bu, tak nampak kita itu disiksa. Iya kan Bu? Tidak nampak, kok nampak kita habis. Nah, jadi orang yang berpuasa di dunia, rajin dia puasa, mau dia puasa, wa yuhawwinu 'alaihi azabal qabri, diringankan Allah siksanya di kubur. Aturannya 300 kali cambuk, udah 1 kali aja lah. Dia rajin puasa. Rajin itu, si kolan itu, dikurangi Allah. Itulah rahasia berpuasa ini, mengurangi siksa kubur. Sudah di dunia penuh penderitaan, di akhirat dalam kubur lombang lagi kita. Ajak Bu. Jadi jangan lupa puasa. Puasa penting. Dari jam 5 subuh sampai ke maghrib. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itulah puasa. Imsakun nafsi, menahan diri. Minal ma'surati, dari yang membatalkan puasa itu. Mana membatalkan? Yang makan, minum dan lain-lain. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa itu terbit fajar, terbenam matahari, subuh ke maghrib. Masa tak tahan kita 12 jam.
Begitu intinya, siapa yang berpuasa, dia akan merasakan kenikmatan nanti di dunia dan akhirat. Selanjutnya, wa yu'tihillahu nurul yaumal qiyamah hatta yujawizuhu bisirat. Itu lebih dasar lagi, Bu. Hikmah orang yang berpuasa nanti diberikan Allah, wa yu'tihillahu, Allah akan memberikan kepadanya nurun cahaya, nur cahaya. Yaumal qiyamah, hari kiamat, hatta yujawizuhu bisirat, sehingga dia mudah meniti di titian siratal mustaqim. Karena Bu, kita ini sudah berapa kita alami, Bu? Alam ini ada 5. Yang pertama alam ruh, alam azali, tempat namanya ruh. Dulu kita belum berumah tangga, belum kita lahir dunia, alam ruh, alam azali, alam ruh. Dari alam ruh kita berpindah ke alam rahim ibu kita, di bawah malaikat. Bersetubuhlah ayah kita dan omak kita. Ini bukan cerita seks, tidak. Bersetubuhlah ayah dan omak kita, maka air mani ayah kita menempel di rahim kita, ibu kita 1/20. Menempel rahim air mani orang tua kita ke rahim ibu kita. Itulah berproses. Setelah berproses, menggumpal darah, daging, tulang belulang, maka diambillah ruh kita dari alam azali, dimasukkan ke alam rahim.